Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Datuk Pucuk, Datuk Langkayu Basah, tadi memberikan sambutan dari Garda 60, dua-duanya mantan wali nagari nih. Iya. Luar biasa. Yang saya hormati para nenek mama, tokoh masyarakat, alim ulama, adik pandai, keluarga Ibu Puno Gandung. Yang saya hormati Kakanda Endarmi, mantan anggota DPRD Sumatera Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita masih kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk hadir di puncak Bukit Lubuk Alung ini, acara silaturahmi dan makan siang bersama. Saya selaku calon gubernur diundang oleh Pak Baidir. Terima kasih Pak Baidir sebagai tuan rumah untuk hadir di Bukit Lubuk Alung ini untuk bersilaturahmi dan bertatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat di Lubuk Alung. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Datuk Pucuk situasi di Lubuk Alung, dan saya sudah memahami karena saya 3 tahun menjadi Kapolda ya. Jadi saya cukup paham daerah kita ini, potensi, permasalahan dan segala macamnya Pak Datuk. Saya sangat paham, tadi diberikan masukan oleh Pak Datuk. Dan saya dengan Pak Genius Umar, seperti kita ketahui bersama, kita mencalonkan ini prosesnya juga agak panjang ya, melalui jalan panjang. Yang awalnya saya Pak Genius lewat jalur persorangan dengan segala permasalahan, akhirnya kita diusung oleh 3 partai, yaitu Golkar, Nasdem, dan PKB. Dan dapat partai pengusung ini juga last minute, terakhir. Sementara yang lain sudah jalan kurang lebih 1,5 bulan ya, kita baru dapat. Namun tidak ada istilah ketinggalan. Ya, buktinya sekarang kita merapatkan barisan dan kita berjalan cepat nih, saya lihat ini. Saya datang ke daerah-daerah luar biasa, tanggapan masyarakat pada pagi. Sebelum saya lanjutkan, mungkin saya akan memperkenalkan diri. Ya, nama sudah jelas, Pak Rizal, pangkat terakhir Irjen Polisi Purnawirawan. Sebetulnya saya belum pensiun, tapi karena saya ikut kontestasi, saya mengajukan pensiun. Jadi masih setahun lagi sebetulnya. Karena persyaratannya harus sudah tidak anggota Polri lagi. Kemudian saya berasal dari Kamang, Agam. Istri dari Pariaman. Jadi saya orang Sumando. Ya. Istri saya orang Sungai Limau. Jadi saya orang Sumando Pariaman. Jadi ini calon gubernur yang Sumando, kemudian calon wakil gubernurnya orang Pariaman. Jadi 2 dapatnya orang Pariaman. Ya kan? Jadi kalau orang Pariaman memilih pagi ini 2 sekali dapat. Calon gubernur dan calon wakil gubernur, 1 orang Sumando, 1 orang Pariaman. Ya kan? Ya kan Pak Wali? Nah, 2 dapat. Kemudian saya dikaruniai 4 orang anak, 1 putra, 3 putri. Dan alhamdulillah semuanya sudah hampir selesai. Yang 1 sudah tamat Akpol tahun 2012, sudah dikaruniai anak 1, cucu pertama saya, dari anak pertama. Kemarin lahir cucu yang kedua dari anak nomor 2 yang perempuan. Anak yang pertama tamatan Akpol, yang kedua kembar tamatan UI, ekonomi dan teknik kimia. Yang terakhir si bontot perempuan juga, sekarang semester 5 di UI. Nah itulah keluarga. Kemudian riwayat jabatan, saya pernah dinas di Metro Jaya lama. Kemudian setelah di Metro Jaya ke Bali, dari Bali ke Jawa Tengah, kembali ke Metro Jaya lagi ke Jakarta, kemudian ke Jambi, nyebrang, setelah itu ke Mabes Polri. 2 kali menjadi Kapolda di Kalimantan Tengah dan di Sumatera Barat, di kampung halaman. Kurang lebih 3 tahun saya menjadi Kapolda. Disitulah mulai banyak permintaan dari
tokoh-tokoh masyarakat, anak-anak muda untuk saya maju melanjutkan di Sumatera Barat. Yang mereka bilang Pak Farizal nanti setelah Kapolda geser ke rumah Pak Gonjong. Nah itu awalnya itu saya bilang nanti saya pertimbangkan lah. Setelah saya pertimbangkan ya matang-matang, kemudian berunding keluarga, saya juga melihat banyak persoalan di Sumatera Barat yang belum selesai, saya terpanggil sebagai putra daerah. Ya. Apalagi yang mau dicari? Untuk diri kita sudah cukup lah. Sekarang kita mengabdi di kampung halaman. Ya, di hari-hari kita umur sudah berapa ya, diminta mengabdi, kemudian kita juga mungkin sanggup untuk itu ya, nah, kita nggak boleh juga nolak. Akhirnya saya berunding keluarga, saya putuskan untuk maju. Tadilah saya cerita mulai perseorangan sampai diusung oleh partai. Kemudian setelah kita diusung oleh 3 partai tadi, didukung lagi oleh 5 partai sekarang pendukung, yaitu PBB, Berkarya, Hanura, Perindo, dan PKB. Jadi sekarang sudah 8 partai, 3 pengusung, 5 pendukung. Tambah lagi 27 kelompok relawan. Nah, ini luar biasa ya. Kalau ini kita rapatkan barisan, insya Allah mudah-mudahan 2021 nanti pagi bisa mimpi Sumatera. Untuk itu saya dengan Pak Genius ya, tentunya mohon doa dan dukungan. Saya lihat ya dari tadi kita sholat Jumat berjamaah sampai kita makan siang sih luar biasa semangat dari ya saudara-saudara kita di Lubuk Alung ini. Insya Allah mudah-mudahan ini kita bisa wujudkan nanti ya, mudah-mudahan niat baik kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian saya dan Pak Genius juga sudah menyiapkan visi, misi dan 19 program prioritas dan semuanya pro rakyat untuk masyarakat. Ya. Visi kita yaitu terwujudnya Sumatera Barat yang religius, sejahtera dan bermartabat. Itu visi kita, visi besar kita. Kita tuangkan dalam 8 misi, kemudian kita jabarkan dalam 19 program prioritas. Yang diantaranya masalah pendidikan. Ini yang perlu kita perhatikan, masalah pendidikan. Karena sekarang ini tingkat sekolah sampai SLTA di daerah kita ini 22% tidak sampai ke bangku SMA. Coba ini. Jadi tingkat sekolah kita ini, indeks pembangunan manusia kita ini itu di bawah rata-rata. Kan kita tidak mengira kalau kita nggak tahu data itu. Setelah kita lihat data luar biasa, sangat rendah. Jadi pendidikan sekolah kita itu hanya sampai 8 tahun, sampai SMP. Sampai SMP kalau di rata-rata tingkat sekolah kita di Sumatera Barat. Akhirnya saya dan Pak Genius mengusung program kita nanti bebaskan SLTA. Sumatera Barat. Itu program kita yang pertama. Ya. Yang kedua kita juga punya program itu satu rumah satu sarjana yang orang ramai semua. Apa Pak dasarnya satu rumah satu sarjana? Saya bilang ini untuk mengentaskan kemiskinan. Ya kan? Kalau satu rumah itu tidak ada yang bersekolah, gimana kita mau mengentaskan kemiskinan? Itu, ya. Dan Pak Genius di Pariaman sudah diterapkan dan berhasil. Jadi kita mau terapkan seluruh Sumatera Barat. Terutama yang warga-warga kita miskin nanti kita ini